Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa, hari ini kami ada agenda yaitu mengisi pengajian rutin Ahad Wage di Masjid Baitul Muqaddimah, tepatnya di Bantul. Masya Allah, pengajiannya yang diisi oleh salah satu Ustadz Majelis Hijrah di Mall of Center Yogyakarta. Mari kita let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ba'du. Terus pundi kabaripun Ibu Bapak? Sehat. Nyuwun sewu kula telat nggih. Telate kathah setengah jam. Berarti mangke ditambahi ngantos jam 6 langkung kok 7 langkung gangsal menit. Tepengaken kula Bagus Abu Alula saking Jalan Godian, Sumberan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, Asia Tenggara. Monggo sarang-sarang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beserta salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada junjungan kita, tauladan hidup kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini insyaallah akan mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, ketua RT, kepala dukuh, menteri wonten boten Pak? Boten nggih? DPR. Kemudian ketua takmir Masjid Baitul Muqaddimah. Baitun rumah, muqaddimah pembukaan. Dados rumah pembukaan, membuka pintu hidayah. Amin.
Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah pengawasan apa pengajian? Nek pengawasan niku sing dugi didumi kaos. Nek pengajian sing dugi didumi aji-aji kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adik-adik, wonten adik-adik wonten. Niku mau qori. Sing dimaos pinten jus mau? Sak jus. Mentasi kula dapat mau. Al-Baqarah insyaallah. Saya berdoa semoga ibu bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Yang hatinya sedang sempit semoga Allah lapangkan. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang sedang sulit semoga Allah mudahkan. Yang sedang berhutang semoga Allah lunaskan. Yang sedang diseneni bapak semoga nanti pulang dari sini tambah diseneni. Semoga pulang dari sini berdamai. Tema ini pun tentang akhlakul karimah. Kemarin saya dikirimin tema mengupayakan akhlak mulia dan mengobati penyakit hati. Temanya dua, akhlakul karimah, kemudian tombo hati. Monggo sarang-sarang kita salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sampun kondak nangis jenengan. Jadi pertama akhlakul karimah. Lawan katanya akhlakul mazmumah. Nabi dipuji Allah bukan karena sholat tahajudnya sampai pecah-pecah bengkak kakinya. Nabi niku sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Kita belum sholat sudah bengkak duluan kakinya. Asam urate kanggu. Aduh. Nah, tapi nek maos WA kuat 23 jam. Begitu dikan maos Quran nggak kuat. Nabi dipuji Allah bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya, bukan karena peperangan yang dimenangkannya, tapi Allah memuji Nabi disebabkan apa? Akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian Allah untuk Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ya. Jadi satu sisi Rasulullah yang dipuji Allah adalah akhlakul karimah. Akhlak perbuatan, akhlak tingkah laku, akhlak unggah ungguh. Karimah napa Bu? Mulia. Ya, karimah. Nek bapak karim, ibu karimah. Ya, mulia karimah. Berarti suami istri mulia sedanten, insyaallah. Apa saja akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah? Kirang langkung wonten pitu. Pinten Bu? Pitu. Tapi sebelum ngaji, saya harap pertama fokus untuk tolabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal
jannah. Barang siapa yang menuju majelis ilmu dengan memudahkan langkah kaki, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya ke surga. Allahumma amin. Yang kedua, niatkan untuk mendapat rahmat Allah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu jamaah berkumpul di rumah Allah, di masjid. Summa yazkurullah, kemudian mereka menyebut-nyebut nama Allah, membaca kitabnya, mengkajinya, mendengarkannya. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali Allah akan menurunkan di dalam qalbunya sakinah. Napa sakinah, Bu? Ketenangan. Ini tapi saking tenangnya sampai dia tidur. Makanya jangan duduk bersandar. Kecuali nek panjenengan gadah koleksi napa Ustaz? Boyoken, monggo nek pengin bersandar. Nek mboten gadah koleksi nggih, duduklah seperti biasa. Karena saya lihat di sini ibu-ibu, hampir ibu-ibu semua. 75 banding 25. Wanita itu kodratnya direbutkan. Direbutkan sinten, Bu? Direbutkan laki-laki. Ada nggak cerita laki-laki direbutkan perempuan? Ada. Ganteng, isih enom, sugih, soleh, ora mboten ngentutan. Niku jadi rebutan kados kula. Iki ceritane. Direbutkan. Nek yuswane tesih kalih dosa diperebutkan tiang selikur. Kados kesebelasan bal-balan niku kan 11 tambah 11 dados pinten, Bu? 22. Nek yuswane tesih kalih dosa tahun tesih 6. Nek yuswane sampun 3 dosa nggih tesih direbutkan neng kados bola voli. Bola voli niku tiang 8 tambah 8 pinten? 16. Yuswane sampun sekawan dosa nggih tesih direbutkan neng kados bola pingpong. Pinten bola pingpong? Tiang kalih nek tunggal, nek ganda tiang sekawan. Nek yuswane sampun umur pinten 50 tahun nggih tesih direbutkan kados napa? Bal-balan kakean. Kados bola golf niku lho, dipukul bal golf niku dipukul sak dijoli bola anyar gitu. Nggih gitu. Ya, jadi wanita itu rebutan. Kalau sudah di atas 50 biasanya banyak koleksi. Koleksinya apa? Hipertensi, asam urat, gula darah, kolesterol, vertigo, migrain. Nek yuswane sampun 50 tahun gadah hipertensi, segone kakean dikurangi. Nek kepedesan mboten wani. Ketemu bapak diseneni, gitu. Ya. Ya, fokus kita jadi niatkan thalabul ilmi. Pertama, akhlakul karimah, sikap ikhlas. Ikhlas niku napa? Ikhlas kalih ridho benten, Bu. Ridho piyambak, ikhlas piyambak. Ya, rela. Ikhlas niku minallah ilallah, minallah ilallah billahi. Ilallah untuk Allah, minallah dari Allah, billahi demi Allah. Syarat diterimanya amalan niku kedah ikhlas. Nek wonten tiyang seripahan jenengan biasa ngendika sing ikhlas yoyu niku keliru.
Nggih. Ikhlas niku kaitannya dengan amal ibadah. Ada atau tidaknya ada orang, dia tetap khusyuk sholatnya. Ada atau tidak ada orang, dia tetap tumakninah gerakan sholatnya. Ada tidaknya orang, dia tetap fokus maos Qur'annya. Ada atau tidak adanya orang, dia tetap fokus dengan puasanya. Ya, itu ikhlas. Jadi kalau kita sematkan kepada orang yang sedang napa seripahan niku keliru. Yang benar napa sing sabar nggih. Mugi-mugi husnul khatimah. Nek sing ikhlas nggih. Nah, niku keliru. Karena ikhlas kaitannya dengan apa? Ibadah. Ya. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Mintalah kepada Allah dengan mukhlis, ikhlas. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kita disuruh Allah untuk ikhlas, minta kepada Allah dengan ikhlas meskipun orang lain mentertawakan kita. Kedah ikhlas niku kaping setunggal. Kemudian selanjutnya tawakal. Itu akhlak karimah yang kedua. Tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Surah apa niku Bu? Surah apa? Yang bisa menjawab, saya doakan tahun depan umroh. Ampun amin kok dijawab. Dikan jawab kok amin nih. Surah At-Talaq. Ayat pinten? 3 ya. Wa may yatawakkal 'alallah. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi rizkinya, akan Allah cukupi hatinya, akan Allah cukupi keberkahan rumah tangganya. Ya. Jadi syaratnya tawakal. Konsep tawakal niku, napa konsep tawakal? Tawakal, kalau takwa itu mengerjakan segala yang Allah perintahkan, menjauhi segala apa yang dihindari, segala apa larangan. Kalau tawakal, tadi bapaknya ada yang jawab, pasrah diri, berserah diri. Setelah kita ikhtiar, setelah kita berusaha, kalau sakit, ya berobat. Berobat bisa ke mantri, bisa ke bidan, nopo teng dokter, nopo teng kiai. Kalih kiai anten unjukan di tiup, bisa hilang. Nek kita sing niup bisa nambah mriki, tambah kata. Ya, itu tawakal. Yang ketiga tasammuh, toleransi. Toleransi ini bukan kaitannya dengan akidah. Kalau untuk urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Tapi toleransi ini sifatnya keberagaman antara masyarakat. Ada saudara kita nembe imah-imah, yuk aku ngampil garasimu nggih, monggo. Itu toleransi. Ya. Ada saudara kita nembe seripahan gitu, yuk aku nyileh ember nggih. Nggih napa Bu? Ngadusi sinten? Bapak. Biasane adus kiambak sakniki didusi. Jenengan sampun tahu kita semua bakal dimandikan ini. Ya, ini semua bakal orang-orang yang dimandikan. Bakal camat napa Bu? Calon mati. Itu toleransi. Kalau ada orang datang ke rumah kita, yuk nun sewu,
tampil garansi panjenengan angsal boten dingin apa kebaktian angsal boten nggak boleh ya, nggak boleh, karena urusan akidah itu kita harus kuat. Kanjeng Nabi mengingatkan urusan akidah, lakum lana a'malana walakum a'malukum. Tapi untuk urusan toleransi, Nabi toleransi. Ada seorang Yahudi, mereka mohon Yahudi, nek mereka tidak kepenak kali bapak. Pantan Yahudi di perempatan Pasar Suk di Madinah. Yahudi ini setiap hari ngerasani Kanjeng Nabi, dirasani, jangan ikut Muhammad. Muhammad itu gila, tukang sihir, omongannya gedabus, resa dicekel omongannya. Tiap hari sore sepulang dari dakwah, Nabi datang, ya, Nabi datang membawa kisam. Kisam itu roti yang sudah dilembutkan, ya, disuapin, ya, sambil nyun sewu nek cara Jawa ini sambil nyerocos, disuapin, didulang, ya, sambil ngomong, awakmu kile rasa percaya karo Muhammad, kayak gini gedabus, ngomongane ngapusi, rasa dipercaya, kayak gitu tukang sihir, sambil disulang kalih Kanjeng Nabi. Nek misalnya panjenengan dalam posisi itu, kira-kira apa reaksi panjenengan? Kira rasa percaya karo Surtinah, kayak gitu tukang dobol, tukang rasani, angger pesta meski nggawa kresek, enek wong imah-imah meski kereseke akeh digawa mulih. Jenengan mireng, kira-kira apa yang jeneng lakukan? Nggawa kapak. Nggawa kapak. Nabi loh, setiap hari selama berapa lama? 12 tahun. Ada yang bilang riwayat lain asyara sanah, 10 tahun. 10 tahun dirasani, 10 tahun dicaci maki, 10 tahun difitnah, dihujat, tapi beliau masih sabar. Meninggallah Nabi, wafat Kanjeng Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang menemui Aisyah. Aisyah niku sinten Bu? Istri Nabi. Gelare napa? Humairah, ahmar merah. Humairah kemerah-merahan. Dados nek wonten ibu-ibu pipine kemerah-merahan monggo Pak diceluk ya Humairah. Kathah niku kemerah-merahan. Lip blush on niku lho merah. Nek ibuke hitam Ustaz ya Sauda. Jangan dipanggil Hajar Aswad. Mesake ya Sauda, wahai si pipi yang kehitam-hitaman. Ya Aswar, wahai pipi kecoklat-coklatan. Niku suara apa? Oh batuk. Tak kira suara napa niku piring, napa mboten puasa kok enten subuhane. Ya, jadi Nabi Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa kira-kira kebiasaan Nabi yang belum aku ketahui?" Lalu Aisyah ngendika, Nabi itu setiap hari memberi makan orang Yahudi yang buta di pertigaan Pasar Suk sana. Ya, meskipun orang buta itu selalu memfitnah dan menghujat Kanjeng Nabi. Akhirnya dicobalah oleh sinten Bu? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar membawa roti. Rotinya didulang. Ya, dirumet niku kemudian didulang. Lah orang buta tadi kaget, kok iki kok nggak kepenak, kok kasar.
kok tangannya kok beda. Biasanya yang nyuapin kula niku tangannya wangi, karena Nabi wangi, tanpa parfum Nabi wangi. Kita sudah setengah botol masih apok, ya disuap, akhirnya dibuang. Ya. Apa katanya? Kue kira serasa percaya kalih Muhammad niku pendusta, Muhammad niku tukang sihir, Muhammad itu gedabus. Akhirnya Abu Bakar emosi, disuntak, marah dia. Lalu Abu Bakar sambil menangis, kau tahu siapa laki-laki yang selama ini menyuapinmu, yang memberi makanmu, bahkan sebelum dia suapkan dia haluskan makanannya supaya kau mudah menelannya. Laki-laki yang kau caci maki selama bertahun-tahun itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis dia. Lalu apa katanya? Syahidna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu agungnya Nabi, sehingga layak pantaslah beliau diberikan Allah Jannatul Firdaus. Jadi tempat tertinggi setelah Firdaus adalah Arasy. Tidak ada lagi tempat setelahnya. Itu kaping pinten, Bu? 3 apa 7? 7. Berarti bubar ya. Yang keempat, ukhuwah Islamiyah. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilancarkan usahanya, dimurahkan rizkinya, dipanjangkan usianya, maka sambunglah silaturahim. Kalau ada hubungan keluarga jenenge silaturahim. Nek kados kula panjenengan niki senes silaturahim ning ukhuwah Islamiyah. Menyambungnya keduanya itu adalah wajib, memutus keduanya adalah haram. Ya, jadi menyambung ukhuwah Islamiyah. Pertama dengan cara apa? Menegakkan sholat berjamaah di masjid utawi musola utawi langgar. Musola niku maknane tanah lapang yang luas. Jadi musola di zaman Nabi niku Pak, tanah lapang ingkang luas. Tinggi sholat Idul Adha lan Idul Fitri. Tapi musola di negara kita adalah masjid kecil yang tidak digunakan Jumatan. Ganti artinya. Menegakkan sholat berjamaah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholat. Itu yang pertama, dengan menegakkan sholat berjamaah. Sebelum sholat salaman, assalamualaikum, assalamualaikum. Bar sholat enten sing salaman, enten sing boten. Ada yang diajak salaman, etok-etok orang ngerti. Pak, ngerti. Salaman sebelum sholat angsal, salaman bar sholat nggih angsal. Sing boten angsal niku jenengan Allahu Akbar. Pripun kabare, Pak? Nah, itu boten angsal. Ya. Kemudian yang kedua, menegakkan ukhuwah Islamiyah, membantu saudara yang sedang kesulitan. Ya. Ngampil hartone panjenengan. Yuk, kula ngampil nek biasane ngangge basa-basi. Panjenengan iki saya-saya ayu ya. Basa-basi. Omahe tambah HP, mobil tambah kata, motor inggih tambah anyar. Saiki awakmu glowing.
resik. Enten sing putih mung wajah tok, liyane ireng. Kados kuitar niku. Kuitar putih hitam. Nah, ujung-ujungnya nyileh. Nun sewu, mbok menawi jenengan gadah arta ingkang nganggur. Gitu. Kula ngampil deh, pinjam dulu 100. Pinten yo ala namung 900. Kalau cuma 100.000 pinjemkan. Kalau nggak balik ya sudah. Anggap itu sedekah panjenengan. Nanti di akhirat dia akan mencari-cari panjenengan. Bagaimana sikap kita ketika menghutangi orang lain? Tagih maksimal ping 3. Pinten Bu? Ping 3. Diingatkan, yuk jenengan ki janji meh balik ke utang tanggal 11. Neng kedah dipastikan 11 nopo Juni, Desember, Januari, nopo April. Nek ngenjang nopo 2024, nopo 2029. Kedah dipastikan 30 Februari mboten enten. Saat kemenge panjenengan mboten enten. Kemudian kedua lagi tagih sampai 3 kali tagih. Kalau dia memang tidak ada etikat untuk melunasi hutang, sudah. Kalau itu rezeki panjenengan pasti akan Allah kembalikan. Nanti di akhirat dia akan mencari-cari panjenengan. Golei Suharti. Teng akhirat niku kan jenenge Suharti kan kata. Suharti Bantul wonten, Suharti Sleman nggih wonten, Suharti Solo nggih wonten kata. Ya, jadi terkatung-katung nanti. Nah, kemudian kalau di atas 1 juta Ustaz buat perjanjian. Surah Al-Baqarah yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah cerita tentang hutang piutang. 1 halaman penuh, 537 huruf, 240 kalimat kata. Itu paling panjang. Jadi urusan hutang niku dawa. Ya, buat perjanjian, adakan saksi bila perlu istrinya diajak. Ada suami pinjem uang, istrinya boten ngerti. Akhirnya musuhan, Bu Surani kalih Bu Harto. Padahal sing ngampil niku Pak Harto, sing disalahke Bu Harto. Bu Harto nggak ngerti apa-apa iki. Saiki kok Bu Harni iki beda ya karo biyen. Amargi napa Pak Harto ngutang boten ya. Jadi kalau cuman 100.000, 50.000 sudah ya kasih saja. Tapi jangan mentang-mentang saya sampaikan seperti ini terus nanti jenengan kurmain Bu Harto. Bu Harto aku nilai 100 nggih. Nah, kemudian menjauhi perbuatan maksiat. Kalau di kampung ada perbuatan maksiat, jangan didiamkan. Itu mengundang azab Allah datang. Kasih tahu. Pak RT dikandani, Pak, kui kos-kosan sering dingge kumpul kambing. Nek kumpul kebo ki mesake kebune. Kumpul kambing, kumpul wedhus. Pak RT bilang, saya nggak berani mengingatkan karena itu anaknya jenderal bintang 2. Akhirnya Pak RT ngadu ke Pak Dukuh. Pak Dukuh nggih sami mboten wantun. Akhirnya ngadu teng Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa nggih sami mboten wantun. Akhirnya ngadu ke Bupati. Bupati ini ternyata mantan preman neng sampun tobat, rajin sholat teng masjid Mukaddimah. Bupati ini
Ya, atau bupatinya jebolan pondok pesantren, akhirnya didatangin rumah itu. Tempat ini disinyalir jadi tempat kumpul kambing. Betul? Betul Pak. Saya tunggu 24 jam. Kalau tidak ditutup, maka akan saya segel rumah ini. Atau keluarkan semua yang ada di sini, suruh pindah. Nah, itu kalau bupati. Kalau takmir masjid yang ngomong, ribut Pak, gitu, takmir masjid. Kalau tidak ditutup, saya sebagai ketua takmir akan menyegel rumah ini. Kira-kira siapa yang datang? Dicekel polisi takmir, karena berbuat hakim sendiri. Ya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, mengucap dan menjawab salam. Kepanggihlah Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar ibn Khattab. Umar mengucapkan salam, Abu Bakar menang. Selama 3 hari berturut-turut kepanggih. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Abu Bakar diam. Hari kedua, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Abu Bakar diam. Hari ketiga, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Abu Bakar diam. Hari keempat, Sayyidina Umar mengadu kepada Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi. Ya Rasul, Abu Bakar mendiamkan dan tidak menjawab salam. Lalu Abu Bakar pun dipanggil. Tabayun. Wahai Abu Bakar, benarkah apa yang disampaikan oleh Umar? Benar ya Rasul. Apa alasanmu? Saya pernah mendengar panjenengan ngendika bahwa orang yang rajin mengucapkan salam akan Allah bangunkan istana di surga. Ya, makanya ketika Nabi Mi'raj, selesai Mi'raj dari Sidratul Muntaha, beliau diajak keliling surga oleh malaikat Jibril. Dilihat ada sebuah istana yang megah dan besar. Itu istana siapa? Itu istananya Abu Bakar, karena dia suka mengucap salam. Jadi kalau panjenengan kepanggih rencange, monggo ngucap napa Bu? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Salamnya yang lengkap. Ini ada salam Assalamualaikum. Kadang-kadang ASS WRWB. Kadang-kadang AWW au. Kadang-kadang Melekom. Nek salamnya Melekom, jawabannya apa Pak? Melekom kumlam. Jawabnya kumlam. Tapi jawab salam yang benar. Assalamualaikum. Tambah klekson. Assalamualaikum tetet. Waalaikumsalam tetet. Jadi supaya baterai motornya tidak soak. Nah, kemudian yang keenam, peduli. Islam itu mengajarkan kita untuk peduli. Ya, salah satunya adalah dengan idul kurban. Yang mendapatkan bagian zakat adalah umat Islam. Mendapat zakat fitrah, zakat mal, mustahik zakat niku kedah muslim, fakir, miskin, mu'allafatu fi qulubihim, orang yang sedang terlilit hutang, fi sabilillah, ya kan? Kemudian orang yang bertugas mengumpul zakat, namanya amil zakat, diangkat oleh KUA, diberikan sertifikat, itu amil. Kalau cuma mengumpulkan tok, itu bukan amil, namanya petugas pengumpul zakat. Ya, orang yang 7 ini mustahik zakat tadi itu kedah muslim. Kalau misalnya di kampung ini orang muslimnya sudah sugih semua, maka serahkan ke kampung sebelah. Ya, kecuali pembagian kurban. Kurban yang dibagi daging mentah napa matang Bu? Mentah. Nek daging matang jenenge napa? Akikah. Ibu pintar Pak. Ya. Kurban yang mendapatkannya sinten mawon? Wonten 3.
Satu, sahibul kurban. Wa kulu minha, sahibul kurban. Wal ba'is, panitia, tetangga masjid. Wal fakir, fakir miskin. Tiga, sahibul, panitia, tetangga, kemudian tiga, sinten, fakir miskin. Panitia angsal kresek sekawan, angsal boten Pak. Panitia beto kresek sekawan, angsal boten. Tonggone angsal kresek mong setunggal, adil boten. Panitia itu adalah relawan, rela tidak mendapatkan hewan kurban. Rungokno. Ya, di tempat saya sana. Setelah kurban, panitia betok kresek 4, kanan 2, kiri 2. Diikat nyalah kaki sapi di sini, diikat. Masuk saya ke masjid. Ngapain Ustaz? Bukan minta kurban. Kemudian satu ketika atas izin Allah saya diundang ke masjid itu menyampaikan tentang fikih kurban. Selama ini berlaku panitia dapat kresek 4, tetangga dapat kresek 1. Dengan dalih panitia harus diupah. Panitia tidak boleh diupah dengan daging kurban. Sami kalih jagal, haram membiayai, mengupahi jagalan panitia ngangge apa? Daging kurban. Tapi kita boleh menghadiahinya, boleh, dengan syarat sahibul kurban sampun ikhlas. Bu, Bapak, bagaimana kalau panitia kita hadiahi 3 kantong kresek? Ceritane hadiah senes upah, itu halal. Oke, jadi jangan ada lagi 4 kantong kresek di antara kita, ya. Kemudian kurban itu mengajak untuk makan-makan. Selesai penyembelihan, daging dicacah-cacah. Ada yang motong tulang pakai mesin cut off. Nek riyen niku ngangge kapak, kluntang kluntung, bare jam 3. Ya, sakniki ngangge cut off. Net 2 jam 5 ekor sapi selesai. Ya, di mana belinya Ustadz? Di Jalan Godean KM 2,8, namanya Jaya Makmur Teknik. Niku gene sinten? Gene kula. Jenengan promosi namung informasi. Niku sadiane setri kula. Setri kula niku pinter ngelas, pinter masang kanopi, pinter masang macem-macem. Sadiane murbaut, mesin-mesin. Dados nek wonten tamu oleh-oleh murbaut. Monggo nek panjenengan lewat Jalan Godean, kula aturi pinara. Mengketak oleh-olehi mur sekrup baut. Awet. Ya. Kemudian waktu kita masak-masak, izin dulu kepada sahibul kurban. Ibu, Bapak, niki panitia dereng sarapan. Nek maam lemper nggih boten kiat. Pripun? Ya monggo Bu, diambil sekilo, itu halal. Tapi kalau kita ngambil piyambak, dipendet piyambak, dioseng-oseng, tongseng, tengkleng, sop, maka dagingnya itu tidak halal. Harus izin dulu. Ya, Ustadz, saya sudah terlanjur, bagaimana? Nanti malam sholat sunnah taubat nasuha. Jadi begitu. Itu yang diajarkan Kanjeng Nabi melalui ini mazhab siapa Ustadz? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak membenarkan adanya panitia mengambil bagian.
kecuali sudah izin. Setelah dikumpulkan dagingnya, maka panitia menyampaikan pengumuman kepada sahibul sapi 7, tolong menemui panitia. Begitu ketemu, kepanggih Bapak Ibu, panitia nyuwun daging sekilo, halal nggih? Halal. Ada 6 bilang halal, yang 1 bilang ora. Nah, maka jenengan kados ngetokke pistol. Halal ora? Halal Pak, halal. Nah, itu sudah halal. Kemudian yang ke-7, membalas orang yang zalim dengan kebaikan. Ini contoh akhlakul karimah. Ada 7. Membalas kezaliman dengan kebaikan. Ada yang bisa seperti itu? Dizolimin orang lain, tapi dia membalas dengan kebaikan. Seperti mangga. Ngertos mangga Bu, pelem dibalang ngangge watu, dibalas mangga. Nah, kalau saya ada orang yang mengganggu Ustadz, bagaimana? Ya seperti mangga tadi, dilempar, dikembalikan dengan mangga. Kalau saya tak balang ngangge mawar sak pote. Wah, ya. Dibalang ngangge pot sak mawar ini. Nah, kalau ada orang menzolimin, ingatkan. Kalau masih menzolimi, sekarang kan ada hukum. Kita dilindungi oleh payung hukum. Kalau kita merasa risih, laporkan, adukan. Tapi kalau bisa islah, perbaikan, damai, maka damailah. Tapi bilang, jangan kau ulangi. Kalau kau ulangi, kau berurusan dengan hukum. Kemudian kita masuk ke penyakit qalbu. Maridatul qalbu, penyakit hati. Penyakit hati niku RSUD. Napa Bu? RS, riya, sombong, ujub, dengki. RSUD. Jenengan ajeng temu di teng RSUD. Riya, sombong, ujub, dengki. Penyakit hati ada banyak. Pertama riya, pamer. Kemudian ghaflah wan nisya, lalai dan lupa. Kemudian al-ghadab, nesunan. Enten sing nesunan mriki? Itu nya. Rasa banter-banter. Kemudian was-was, al-waswasah. Kemudian tamak napa? Rakus. Tamak itu digambarkan oleh hewan nun sewu kirdun. Kirdun niku napa? Ketek. Nah, itu rakus. Panganan. Seperti orang Zionis Israel, mereka adalah kaum kera. Kunu kirodatan khosyi'in. Orang yang dulu dikutuk Allah menjadi kera, itu kaum Zionis. Makanya mereka rakus. Dikasih tempat oleh Palestina, silahkan tinggal di sini, cari makan di sini, berkeluarga di sini. Ngerti-ngerti sak Palestina dimplok dewi. Nah, itu karena karakter sinten ketek, kirdun, rakus. Jadi kalau ada yang rakus berarti dia sing sanjang jenengan. Kemudian al-hasad wal hikdi. Al-hasad wal hikdi niku dengki dan iri hati. Tapi dari sekian banyak penyakit hati itu, yang paling umum dimiliki oleh manusia itu cuma 4. Riya, pamer. Ya. Pamer duwe motor anyar, pamer ke keliling kampung. Ping sekawan balik. Balik ini tak balang kulkas loh. Itu pamer. Ya kan? Kemudian nggak ada AC anyar, dipoto jepret
diposting, alhamdulillah rumah sudah sejuk. Masak oseng-oseng mercon, kluntang pamer ke, share, alhamdulillah buka puasa dengan oseng-oseng mercon, kabeh dipamer ke. Akhirnya karena nggak ada lagi yang dipamer ke, akhirnya yang dia pamerkan istri orang, difotonya lah istri orang, dipostingnya, andai saja dulu aku mendapatkan dikau wahai adindaku. Itu pamer. Jadi kalau dia tidak pamer sehari, itu boyoke kambuh, asam uratnya kambuh, kolesterolnya munda, gula darah naik dari 120 jadi 350. Ternyata karena dia belum pamer. Na'udzubillah, riya. Yang kedua ujub, sombong. Ya, al-kibr, orang sombong itu ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, siapakah orang sombong itu? Apakah orang sombong itu orang yang datang ke pengajian pakai baju baru, pakai gelang sampai ke siku? Jadi kalau dia agak bersalaman, Assalamualaikum, terus pun di kabare, terus pun di waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, krincing aja. Itu bukan. Innallaha jamal yuhibbu jamil. Allah itu maha indah, suka keindahan. Yang penting kita wajar-wajar saja, ya kan? Dalam berbusana wajar. Yang penting menutup aurat dengan sempurna. Kalau mau pakai perhiasan, wanita itu memang kodratnya mencintai perhiasan, ya kan? Kalau ada istri yang sedang diam, Pak, nek jenengan gadah setri nembe meneng niku, berarti njaluk ditokoke emas. Lah kok iso Ustaz? Ada pepatah mengatakan diam itu emas. Nek ibu lagi meneng, Pak, nah, jenengan mangkat teng toko emas, tumbaske sak gram sak upil-upil. Sombong. Siapa yang dimaksud sombong? Kata Nabi, batrul haq, menolak kebenaran, wa ghabtun nas, meremehkan orang lain. Ya, meremehkan orang lain, itu orang sombong. Diajak pengajian ngamuk, gitu. Diajak sholat kesurupan, diajak kurban masuk rumah sakit. Nah, itu namanya orang sombong. Ada mobil 2 parkir di rumahnya, tapi kurbannya cempe. Itu orang sombong. Medit, pukil, cetil, meketil. Bahkan orang pelit sangat benci dengan orang pelit. Leres mboten Bu? Sing pelit pundi? Sing ngisor sor kipas. Enggak, namun kula namun bercanda. Yang ketiga apa? Ujub, bangga diri. Sedekah subuh tidak ada orang, tahu-tahu terbesit dalam hatinya. Apa katanya? Mana ada orang seperti saya, sedekah yang meneng-meneng okeh sisan. Itu namanya ujub, bangga diri. Kalau tidak ada saya, Masjid Muqaddimah ini nggak bakalan direnovasi. Itu bangga diri. Kalau tidak ada saya, nek aku kira ono, awakmu kira iso mangan, itu bangga diri. Awakmu kira iso sekolah, itu bangga diri. Nauzubillah. Yang ketiga, dengki. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tonggone tumbas kipas, DE kedinginan. Tonggone tumbas AC, DE kesurupan. Di rukyah malah sing rukyah sing kesurupan. Tonggone tumbas mobil, awake mlebu ambulan. Nah, itu karena dengki.
Nggak boleh. Iri boleh. Kita iri terhadap dua. Iri kepada anak muda yang hatinya selalu tertambat ke masjid. Iri kepada orang kaya yang dermawan. Boleh iri kepada dua ini saja. Tapi dengki jangan. Ya. Bagaimana cara mengobatinya? Ada sebuah kitab namanya Ar-Risalah. Wa man kalamihi aidon diwail qalbi khamsatu asya. Ada 5 obat hati. Tombo hati niku 5 pekarane. Kaping setunggal qiraatil Quran wa bitadabburi. Maos Quran lan tadabbur. Jenengan maos Quran sehari pinten juz, Bu? Bapak pinten, Pak? Jenengan, Pak? Setengah. Nek pas Ramadan niku kok saged sak juz. Ceritanya pripun? Di luar Ramadan kok namung sak ayat. Ya, karena hati kita itu ada penyakitnya. Ya, jadi untuk mengobatinya baca Al-Qur'an. Minimal sehari 1 juz. Ya, minimal. Nek yuswane sampun sepuh, sampun 7 dosa punjul, nek iso nggih 2 juz. Nek kados kula niki tesih enom ya 5 juz. Ya. Kalau ngasih SD SMP ya enggak apa-apa nek sak lembar, sak halaman. Sebagaimana kita aktif di media sosial, seperti itu pula lah hendaknya kita aktif dengan Al-Qur'an. Kalau kita aktif dengan Al-Qur'an, insya Allah dalam sebulan kita bisa menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Kemudian wa khila'il batn, mengelola perut. Ampun maam kekenyangan. Ya, maam secukupnya mawon. Ya, jenengan nek maam pinten piring sehari? Bapaknya pinten, Pak? Namung sak mangkok, Ustaz. Segone lauke sak panci. Enten tiyang maam sego sak piring, lauke sak panci. Enten mboten, Bu? Yang ketiga wa qiyamul lail, salat malam. Yang terakhir ya, perbanyaklah berkumpul dengan orang-orang saleh. Kados niki berkumpul dengan orang saleh. Wonten mbah kaum, wonten mbah yai, wonten ustad, wonten ustazah. Kata ustazah mriki. Pinten ustazah? Setunggal kalih 11. Wonten takmir, berkumpul dengan orang solih, maka itu akan mengurangi penyakit hati. Kalau kita kumpul dengan orang solih, yang dibicarakan bukan dunia, yang dibicarakan bukan kekayaan, tapi yang dibicarakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun jam 7:30 cekap sementen. Sampun wonten pertanyaan? Alhamdulillah mboten. Niki wonten doa mboten, Pak? Doa lajengan doa nggih. Monggo sarang-sarang kita maos istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sarang-sarang kita mau selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihatan wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka sihatan wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka sihatan wal afiyah. Allahumma razuqna rizqan halalan thayyiban mubarakah lil ibadah fil Makkah wal Madinah. Allahumma khtim lana fi husnil khatimah. Allahumma khtim lana fi husnil khatimah. Allahumma khtim lana fi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ilah kami, berikanlah ridhamu kepada kami, berikanlah rahmat berkahmu kepada kami yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah. Tanamkan ketenangan di dalam hati kami, sehatkan badan kami ya Allah, jauhkan kami dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jika kami sakit, maka Engkaulah yang maha menyembuhkan, yang tidak meninggalkan kekambuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berkahilah kampung ini ya Allah, jauhkan dari bala bencana ya Allah, jauhkan dari musibah ya Allah, jauhkan dari kekeringan, jauhkan dari ketandusan, jauhkan dari kelaparan dan kehausan. Bimbinglah orang-orang yang ada di dalamnya untuk senantiasa istiqomah beribadah kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dunia akhirat. Mudah-mudahan panjenengan sehat, bahagia, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.